gue udah maafin loh. Enggak. Ngapain diomongin? Tapi Tapi udah dalam hati aja. nengok Iya, kanan. nengok kanan lu deh. Whiskas yang baby and cat lagi. Anjing. Pink ini buka aja ya. Apa? Lu jahit Terserah, ya? buka boleh. Oh karena di Buka boleh, masuk buka boleh, tutup boleh. Di toko sepatu ini Pink. dikit lagi habis dikit lagi. Toko sepatu ini ya. PPPP udah rolling. PPPP udah rolling. Tes. Buka apa tutup? Oh iya benar. Udah ini udah masuk. Udah oke. Buka apa tutup? Welcome to Sarah. Wede. Biji gua kelihatan. Selamat datang. Apa sih? Angkat pantat, hilang tempat. Selamat datang di Sarah Marco. Angkat. Anyong karatdel. Annyeonghaseyo. Annyeong. Yorobun. Ya Robun. Nyerobun. Apa ngomong apa nih? Ya, Ya lah Bun. nanya-nanya kabar dulu kali langsung Baik. ngomong. Apa nih kabarnya nih? Apa nih kabarnya? Kabar duka ya salah ya. Iya. Kemarin. Berduka. Om gue baru saja Turut berduka cita kembali ke ke Sarah. pangkuan Tuhan Yang Maha Esa. Ketemu bapaknya. Ketemu bapak saya, Iya, ketemu kangen, Om. Michael Jackson, Sama itu Whitney Houston. Whitney Houston, Whitney Houston, sama iya. Gusti. Sama Gusti. Iya. Aduh, itu tusun sih Sar. Belum bisa dibicarain ya. belum bisa. Sorry. Bisa lah. I love you Gusti, always and Selamat forever. hari Sabtu Selamat malam semuanya. Minggu. Tadi ada yang baru bohongin kita kalau ternyata dia telat katanya dari Bandung. Gue tuh ke Southbank. Enggak, kenapa sih lu bilang ke kita kalau lu dari Bandung? Enggak, dia merasa bersalah aja terus. Biar kayak he's trying to be funny. dikasihanin. Tahu goblok. Asal aja ngerti. Gue Ya karena gue udah siaran sama lu 3 tahun anjing. Gue beneran kaget kayak Biasanya ngapain nih orang gede-gedean dari kali. Bandung? Apa? Apa dia bilang apa? Enggak. Dia bilang apa? Enggak deh, Dia bilang apa bilang nggak? apa. Kasih tau gue dia bilang apa Udah nggak? saatnya kita mulai nggak sih ininya? Sar kasih tahu nggak dia bilang apa? Kasih tahu, gue kan takut banget kasih tahu. Apa sih kepo Tadi dia bilang banget lu apa? jelek. Ayo kita mulai. Ayo. Anjing, gue nggak tahu dia bilang apa. Denger aja sendiri nanti kan tayang. Ya Allah. Hari ini topik kita adalah Hidayat. Taufik. Lagi capek biasa. Taufik lagi capek biasa. Lagi capek. Gue kan diomongin juga. Apa tuh? Kamu aku kurang-kurangin pedalnya. Gue baca tuh. Oh, iya by the way Manis dan Kalau Boop kita tuh kecapean. suka baca komen loh. Iya. Itu kenapa marah kan? Iya, Kan kenapa marah? Kan mereka mereka perhatian. peduli. Dia nggak fokus. Kalau bisa kurangin pedalnya. Pedalman kurangin pedalnya. Fuck you. Fuck you. Gue aja nggak ngurusin hidup lu. Kan lu gak tahu. Oh, iya, Makanya iya, kasih tahu dong hidupnya iya. biar kita urusin. Iya. Tapi makasih. Makasih ya atas input-inputnya. Jangan lupa juga dong follow Instagram kita ya. Ya betul. Karena gue sama Sarah ikut di Di Apa? broadcast Grup channel grup Manis broadcast. dan apa grup broadcast apa coba? Apa grup broadcast channel? Manis dan bubuk. Biarin Marco yang ngomong. nggak mau. Dia nggak mau ngomong Bubub. Manis mau. Manis mau. Bubub. Manis dan ganteng. Idih. Jangan lupa ya di follow. Terus jangan Kalau lupa Bubub ikut kan yang broadcast channel. mendidih ya? Blubub. Gue udah tahu. Tahu banget. Orang tuh udah apal. Hari ini topik kita adalah lanjutan dari topik kemarin teman-teman. Apaan? Topik kemarin tuh apa ya? Oh itu why do we Ini. operate with anger? Thanksgiving. Hah? Topik kemarin kan why do we operate with anger. Sekarang topik kita adalah what does Anger. it mean to truly forgive alias forgiveness. Forgiveness. Heeh. Kita Lu mulai- beneran bau makanan kucing sumpah. Astaga. Kayak nggak ada bau- orang yang datang-datang bau whiskas. Mana sih coba? Anjing. Enggak, entah dari mananya Marco. Entah dari Oh sini, gue tahu pasti dari sini. Nah dari sini. Lu kucing lu di situ ya? Iya. Nah iya. Gue gendong. Dari situ. Heeh. Gilanya. Kalau sebelah sininya bau Savenko emang. Savenko. Savenko, tapi Masuk Savenko. dong. Masuk Savenko. Jangan lupa tapin. Jadi kita hari ini mau ngomongin tentang what does it mean to truly forgive alias apa sih arti dari memaafkan yang sesungguhnya. Kita define dulu yuk. Sebenarnya kalau definisi memaafkan bagi kalian berdua tuh apa? Forgiveness. Gue gebukin lu sampai nangis. Mungkin sampai nangis capek sih. Kalau nggak nangis sampai hari Rabu gimana ya? Iya. Coba dah. Apa artinya forgiveness? Iya, apa artinya memaafkan? Gemes.
ntar diitin sama ini orang. Lu tau gak kalau misalnya dia di depan kamera begini, kalau misalnya di studio dia begini nih. Iya Allah, iya benar. Apa forgiveness? Memaaf, I don't know. What do you think? I know ya. Apa You know what? apa? You know what? Forgiveness itu, Heeh. forgiveness Indonya apa? Memaafkan. Memaafkan, kan? Iya. Pengen lucu awas. Nggak harus lucu, ini harus elaborate. Boleh. Gimana, sayang? Memaafkan itu ketika lu sudah berdamai dan tidak menyalahkan siapapun tentang keadaan itu. Oke. Misalnya gue telat, gue maafin diri gue. Lu pikir kita maafin lu? Lah, bukan soal kaliannya. Yang penting diri sendiri dulu. Ya nggak salah. Iya. Jadi selama lu telat selama ini. Nih gue nih, Anjir. Andi telat tuh. Hah. Telat. Maafin lama ya. Maafin lama ya Marco gitu. Tapi gue setuju sama Marco deh. Iya. Apa tuh? Kalau memaafkan itu udah tidak menyalahkan siapa-siapa. Betul. Artinya kita bisa memahami situasinya. Kalau situ asu. Nih asu tuh. Kalau nggak situ asu, situ gintung. Tapi ini juga sih kalau misalnya kita tidak punya sesuatu apapun yang dimaafkan, busuk di dalam dong kitanya. Jadi kadang Lah, butuh waktu nggak- juga sih. Nggak busuk dong. Enggak, kan butuh waktu. Kan artinya memaafkan itu nggak ada yang lu pendem, Sal. Iya, betul. Iya, tapi kalau Nggak bakal misal busuk. maksud gue kalau misal lo terus-terusan misalnya ada orang yang salah sama lo nih. Oh. Terus lo dia berkelanjutan. dia emang begitu karena mah bapaknya dulu cerai duluan nih Cerai. pas dia umur 2 Broken bulan home. broken home nih. Atau kecil-kecil. Atau kecil-kecil tindik. magang di coffee shop. Gua gak sejauh itu goblok. Urusannya apa monyet? Minimal kalau nggak magang di coffee shop anak agensi kreatif designer. Nah, Kopi sama kok tangan kanan kiri. itu mah gue. Tapi kalau misalnya kita memahami terus-terusan gitu, kayaknya itu juga egois ke diri kita. Soalnya kitanya juga Betul sih. kita juga tidak membiarkan diri kita itu gimana ya? Takutnya kurang ajar gitu loh. Oh, Jadi takutnya itu senjata dia ya. senjatanya dia untuk selalu minta dipahami gitu. Salah juga paling Paham, ngertiin gua. iya, sama kayak lu tadi telat maafin kan? gua. Kan gue gak pernah marah. Iya. Karena lu tapi- ngerti gue kan. Tapi kan gondok udah gede banget. Enggak ya. Tapi kan yang penting lu minta maaf sama diri lu Iya, sendiri, benar kan? Gua udah ikhlas Maaf gitu. ya Rama, hari ini gue telat gitu. Gue ikhlas kayaknya telat deh. Kayaknya gue telat deh 15 sampai Nggak apa-apa 20 menit lah. gitu. Karena gue tahu gue telat 15 menit 20 menit, gue panjangin lagi setengah jam. Dan nanti lu pulang Dia cepat. telatnya 32 menit anjing. Dan lu pulang bukan cepat 15. karena nggak boleh telat 2 kali. Iya. Iya kan? Kalau lu udah telat datang, masa pulangnya telat? Nih gini ya logikanya ya. Gini. Oke, logikanya. Lucu dia, Mbak. Nih hari ini kan gue telat nih. Iya, benar. Setengah jam. Maaf. Untuk memaintain konsistensi, gue akan melakukan hal yang sama besok. Gak dong, goblok. Gak gitu Bahkan anjing. lebih. Itu namanya apa? Komitmen. Hari ini setengah jam, besok sejam. Lu tau gak, ini tuh bisa diedit yang jadi hopecore gitu. Lu tau gak kalau misalnya gue melakukan hal yang sama ke Marco? Apa gak Emosi dibunuh gue? gua. Tapi kan Karena aku menurut gue waktu adalah uang. Tapi Ya nggak? kalau menurut Marco yang penting dia memaafkan diri dia sendiri. Benar. Ikhlas itu indah. Ikhlas itu indah. Iya. Ikhlas hanya dimiliki oleh Marco Rama seorang. Iya. Buat kita harus telan doang emang. Salah nih telat 5 menit aja kak. Anjing salah kemana aja sih? persis Sibuk kayak gitu. banget lu. Persis kayak gitu, dia persis kayak gitu. Karena kalau gua ya ada pembelaan. Apa? Gue tuh izin telat nih. Misalnya sekarang jam berapa? Jam 15. Misalnya kita mulai jam 15 ya. Iya. 15 kurang 5 menit. Heeh. Gue info, gue kayaknya telat. Tapi Salah. kan, nah nih kita janjian hari ini jam golongan 14.00 ya. Iya. 14.00. Heeh. 14 kurang 5 gue chat baca. Iya betul. Telat. Gue 15.20. Salah. Nggak ada info. Sampai kita mana sih salah nih? Sampai sorry guys gue kayaknya telat. Di 14.20. Anjing gak sih? Anjing. Gue WhatsApp Putri tapi gak WhatsApp Marco. Iya, Sarah tuh harus di tai ping lu. gitu. Gue tuh harus tahu. Teman-teman gue datang jam berapa gue harus tahu. Karena dia nggak mau sendiri. dia kalau sendiri kikuk. Salah nih, kalau saya bilang gue telat ya guys, sama. Gue kan anaknya kompetitif. Sumpah. Gue anaknya kompetitif. Misalnya gue mau pergi kemana sama Marco, gue bilang Marco gue udah OTW. Terus dia bilang oke. Terus Oke. gue bilang Mar 15 menit lagi gue sampai. Oke gue OTW. Nah. Jadi harus gue ingat. Gue harus tahu dulu.
Gitu, gue anaknya kompetitif. Ya, kita boleh balik ke topik Oke. kita. Tadi Maaf kan ya. kata kalian memaafkan itu apa? Ini apa ya? Apa tadi? Apa tadi anjing? Memaafkan Gua itu udah lupa. Apa ya? apa sih memaafkan itu? Forgiving letting go. is acceptance, acceptance. Oh iya, Acceptance. Acceptance. Nah, acceptance-nya itu ternyata harus ada bagian di mana kalian juga, ini menurut psikologis, yes. Iya. Kalau harus ada acceptance di mana kalian itu bisa aja nggak dapat permintaan maaf dari orang lain. Ya. Iya, makanya ikhlas kan? Karena sebenarnya to forgive is to release emotional burden and reclaim your peace. Iya, to let go. To To you let let go. go. Ya udah deh gitu. Iya, ya udah deh. Kalian pernah nggak sih melakukan itu tanpa orang lain minta maaf duluan? Tak pernah lah. Berarti yang salah siapa? Contoh Yang nggak boleh dia. sama Marco ya? Oh, dianya salah. Iya, Dianya misalnya gue salah. salah. Iya. Terus habis itu gue nggak minta maaf ke lo. Mungkin bahkan gue nggak tahu kesalahan gue sama lo apa. Tapi lo udah memaafkan duluan gue gitu. Kalau kecil sih kayaknya nggak apa-apa ya, Sa. Tapi kalau gede sih, kalau misalnya gue sama salah nih, gue kalau gede pasti gue bahas. Apa? Yang misalnya, Sal, gue nggak suka lu kayak gitu tuh. Enggak, lu yang salah maksudnya. Gue yang salah. Katanya dianya yang salah. Oh, gue yang Artinya salah. kan lu yang salah. Oh iya, gue yang Iya. salah. Guanya pasti ngomong. Tapi abis itu kayak ya udah gue maafin. Nggak yang gue ungkit-ungkit mulu gitu. Gitu. Ah udah titik aja. Iya, 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 iya. Masa gue harus ngomong apa Kalau lagi lu, nih? Sar? Ya masa enggak sih ada codetnya di sini nih. Iya. Ini udah. Gue udah bilang penjarain aja. Nggak Soalnya mau kalau sih misalnya dia. gue penjarain nggak fun, gue nggak bisa. Fun banget buat kita. Lah kan kita cuma Kita bagian kasih gosip. Itu makanya Nih, namanya memaafkan Kita kocak. kasih bekal. Ya. Padang kuahnya aja. Sama timun. nasi. Lauknya Sama timun. mana? Bilang iya usaha. cari usaha. Usaha Kenapa nasi dong, ya? bukan Iya. napi. Heeh. Tapi waktu itu gue memutuskan untuk tidak awalnya ya. Jadi Baik ceritanya dia. tidak menjebloskan si oknum ini ke penjara karena gue kira dia meninggal. Karena gue parah banget nih. Masa dia enggak sih? Masa dia nggak mati? Gue pokoknya teriak-teriak nangis-nangis di UGD deh. Ini orang yang nyetir mana? Yang nyetir mana gitu. Ternyata kabur anjing. Dia langsung besoknya langsung kerja. Ditanya sama orang kan kakinya rada pengkor. Iya, Ditanya sama orang, kenapa kaki lu gitu? Enggak nih, keseleo. Keseleo. Oh anjing. Gue gak tahu tuh dia bilang keseleo. 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 Iya. Terus dia Gila masih banget. event tuh besoknya. Biasa kayak nggak ada apa-apa anjir. Abis itu kenapa gue bilang gue maafin aja karena ya udahlah kalau misalnya dia juga nggak minta maaf karena kan dia minta maafnya itu 5 days after ya. Itu Oh, juga iya. Itu juga kayak dipaksa gitu iya atau kayak terpaksa ya. iya lu kenapa baru sekarang, lu selama ini kemana aja. Gue seinget gue nggak ada kata maaf juga, cuma kayak oh sorry Nggak apa-apa sorry gitu. gitu, kayak gitu aja lah, nggak gimana Nggak sincere. nggak apa Gak Sincere. sincere, ya. ya. Jadi gue Sisir anjing lu. memutuskan untuk udahlah maafin aja. Lagian Nggak bisa kalau gua. kalau misalnya gue penjara ini misalnya, gue tidak punya hak veto untuk ngata-ngatain dia di segala podcast orang, Oh, iya, atasan, BOD gitu. Iya, Jadi iya. nama lo tuh sebenarnya udah jelek banget. Nama lo dan nama atasan lo yang nyuruh gue pulang bareng sama lo gitu. Jadi dia juga namanya udah jelek banget tuh di agensi-agensi karena gue udah sebarin gitu. Iya sih. Lu dongkol lagi gue. Tapi kalau gua ya Astagfirullahaladzim. misalnya Astagfirullahaladzim. kan untungnya salah selamat. Iya. Kalau Cuma luka codet-codet tengah-tengahnya Mina apa? Mina dan Mayu ada. medium. Teddy. Enggak maksudnya di tengah-tengahnya. Tengah-tengahnya parah banget sama biasa aja. medium, bukan medium. Maksudnya kan parahnya kan Minor, pedi, mayor. maksudnya kan parahnya kan medium nih. Ya. Dan untungnya masih bisa sembuh. Iya. Kalau misalnya amit-amit patah atau worst, Cacat kayak misalnya cacat parah, upeng banget. itu kan lebih parah lagi. Kalau gua sih yang menyangkut kehidupan gua, itu pasti nggak bakal gua maafin. Tapi for the first year, tahun pertama itu gue emang agak goyang. Joget mulu dia. Agak-agak Lava Vela. agak-agak goyang di mana gue nggak bisa ketemu banyak orang. Terus gue juga Inse ya? bukan insecure. Apa? Oh trauma. Iya kayak terus gue nggak bisa banget dengerin suara keras, suara Jedak gitu. suara jedak jeduk. Oh. Iya. Kan soalnya kejadiannya Keinget lagi flashback.
Anjay, iya kayak gitu. Jadi kayak gue nggak bisa kayak gitu. Terus dan gara-gara itu juga gue stop minum alkohol kan. Iya betul. 100%. Dan apalagi Alkohol ya? yang 100%, Ya, dia kalau masih yang 100%. 21 masih. Iya, yang 21 masih. 33 masih. Tapi Iya. kalau 100% jangan. 100% Karena kebetulan kalau antibiotik. 100% kalau 100% buat luka, Beb. Iya. Jadi ada prosesnya juga. Emang dalam hati sih maafin. Tapi untuk gue menganggap lu sebagai manusia lagi enggak. Karena di mata gue lu itu adalah tumor. Jadi kayak jijik banget. Ada inget gak sih waktu yang kita acara kantor terus dia tiba-tiba nyamperin gue terus mau nuangin gue minuman? Gue itu sama gue. Anak lama. Iya anak lama. Ih itu Iya. nggak tahu diri banget sih lo kayak. Kayak dikiranya, saya udah maafin kayaknya. Mabokin lagi kali ya. Iya astagfirullahaladzim. Takut. Kayak gitu. Ternyata orang-orang kayak gitu emang tidak sepatutnya untuk diberi kelonggaran ya Beb. Jadi emang udah rusak aja otak sel dan otaknya gitu kayak. 1 tahun pertama setelah gue kecelakaan itulah yang menurut gue paling berat karena gue confident agak turun. Iya. Terus gue jadi Penyembuhannya. Traumanya masih ada. Mama Jen baru Mama lagi. Jen baru lagi. Iya. Angkat aja dulu. Video call dia lagi di Palu soalnya. Aduh ya udah video call dulu bentar. deh. Astagfirullahaladzim. Lagi syuting. Tante lagi syuting Tante. Hai Tante. Enak banget nih bulan, buset. Duitnya dia ya. Udah. Kita lagi Sehat ya Tan ya. Dah Tante sehat-sehat. Dah Tante. Ih Tante lagi di mana? lagi di Palu. Lagi Palu. Makan lagi enak banget. Dah, iya dah. Iya, aduh kresek-kresek dah. Aduh kresek-kresek. Emang sinyal kita jelek Lagi banget di sih. talaut dia, lagi di pantai. Oh, pengen pantai. Anyway, Lagi makan. dan hubungan gue dengan beberapa Oknum jadi enggak? oknum ya nggak apa-apa juga sih. Maksudnya hubungan gue dengan teman-teman gue bahkan jadi renggang karena gue tuh ada di fase dimana gue nggak suka ditanyain kronologi, meskipun Iya. gue sangat bangga menunjukkan lukanya ya. Iya. Nanti kita tunjukin lukanya di sini. Jangan, serem banget. Harus disensor dong. Harus Enggak. hitam-putihin. Yang Iya. segala macam kayak gitu. Tapi ya it takes time to actually forgive. Itu dimana ketika gue sadar kalau lu tidak memaafkan itu badan tuh. Jadi gini, Iya gimana? yang gue pelajari kalau nggak salah pernah gue baca artikelnya, otak dan badan itu berada di dimensi yang berbeda. Oke. Betul. Jadi misalnya otak kita berusaha untuk memaafkan, Oke. tapi badan kita tuh nggak bisa. Oh. Jadi badan kita tuh ada kayak waktu itu lu ketemu sama Iya, itu iya. otak kita tuh bilang udah stay aja Marco. Udah santai. Santai aja Sarah, nggak apa-apa kok. Tapi ternyata gue keringet dingin. badan kita tuh nggak bisa karena ada trauma itu. Nah Iya, kalau betul. badan kita selalu in survival mode alias anxious, Iya. terus gelisah apa Gelisah. segala macam, penyembuhan di sini tuh terhambat karena ada inflamasi. Inflamasi itu Oh. untuk badan perempuan inflamasi alias pembengkakan. Oh, pembengkakan. Kayak gini misalnya ada codet, Sobekan, ha. sobekan. Kalau kita ada stres itu makin lama. Iya betul. Gua nggak tahu. Betul. Iya makanya kan ada lagu gereja kan Seperti itu. Bukan seperti rusa. bahagia adalah sukacita adalah obat yang paling manjur. Iya betul. Ada kan yang kayak gitu. Jadi aduh udah deh mendingan I let them go, udah maafin aja. Ya terbukti kan jadinya lebih cepat. Lebih cepat. Lebih cepat penyembuhannya dan lebih cepat rapet. Kalau dulu kan nganga banget tuh. Iya ya. Gitu. Pakai ini berapa lama ya, Sal? Iya, hampir ban itu? perban Jahitan. selotip. Oh, ini juga Kan ini saplas. banget loh karena gue mungkin di sini ada juga yang ada akar pahit. Nah, akar pahit ini kan kalau lu belum maafin beberapa oknum biasanya masih ada. Jadi dokter itu bilang kalau gue akan di benang jahitan itu akan ada di hidung gue selama 3 bulan. Gue 1 bulan udah bisa dicabut. Karena udah dimaafin. Iya, mungkin itu juga dan karena badannya juga udah bisa menerima hal-hal baru. Iya Udah betul. fokus untuk sembuh aja. Udah sembuh gitu. aja karena gue nggak mau mikir-mikir kesana lagi takutnya infeksinya makin lama sampai dokternya bilang ini kamu kayaknya udah bisa dicabut benang deh udah di kayak gini jadi sebulan tuh udah orang Aneh-aneh soalnya udah cabut benang. goblok tarik benang bego Oh. orang waktu itu gue selesai dari rumah sakit besoknya langsung siaran kan Iya. Tapi iya lumayan. Tapi Gua ya sampai, lumayan cepet lah sih. lu nggak istirahat dulu? Nggak, udah bisa. Benar tapi kata Jennifer Bahdim ya. Iya, wih. Healthy body starts from a healthy mind. nah healthy body start from a healthy kita akhir-akhir ini podcastnya terlalu positif anjing Negatif aja ya. negatif aja dong kayak Topiknya
Topiknya forgiveness gue gebuk ya. Oh iya. Lu semua. Jadi tuh tapi ternyata ada beberapa miskonsepsi dari memaafkan, teman. Yang udah gue kumpulin tuh forgiveness itu tidak sama dengan forgetting. Alright. Forgiveness Itu yang tidak harus- sama dengan forget. Yang harus Oke. kita highlight itu forgiveness tidak sama dengan forgetting. Forgiveness itu juga nggak sama dengan justifying the hurt, alias ngomong kayak iya udahlah nggak apa-apa. Maksudnya kayak bukan ya udahlah nggak apa-apa ke orang lain ya, tapi ke bukan diri ke kita. diri kita tapi ke orang lain. Orang lain. Bukan berarti kalau Marco salah sama gue nggak bilang Marco salah, Marco tetap salah. Itu justifying the hurt itu tidak sama dengan forgiveness. Forgiveness itu ini menurut gue yang penting juga nggak sama dengan reconciliation. Jadi Oke. kalau lu memaafkan itu belum tentu juga Lu dapat akan- rekonsiliasi Iya, kan? lu akan rekonsiliasi sama orang itu. Ketemu. Jadi misalnya closure. Iya, lu Closure. misalnya sama mantan gila lu itu. Ya. Itu belum berarti kan lu masih punya hubungan kan? Iya. Forgiveness itu bisa berarti juga lu cut off. Oh. Nah, tapi miskonsepsinya orang-orang adalah lu kan udah maafin. Ya udah ngomong-ngomong biasa lagi aja. nggak mau Ya najis. belum tentu bisa kan? Nggak mau. Karena nggak ada reconciliation. Iya, karena reconciliation tuh pilihan dari orang yang memaafkan Iya. sebenarnya. Terus forgiveness itu juga belum berarti immediate healing. Ini yang sering Oke. sering Apa orang immediate healing. Jadi Immediate. langsung Immediate. sembuh. Immediate. Iya, iya. Kan soalnya kan kayak kadang orang mikirnya oke gue maafin karena gue pengen sembuh cepet. Iya. Belum tentu. Belum tentu. Maafin tuh baru step pertamanya dari lu sembuh cepat gitu kan. Nah. Terus terakhir adalah forgiveness itu tidak sama dengan lu udah over the problem. Oh. Kayak mungkin Tidak over konsepnya the sama lu problem. sekarang Sar. Kayak lu udah memaafkan si oknum, tapi kan bukan berarti lu udah lupa dan udah selesai Bahas masalahnya lah ya, kan. bahas. Seru aja. banget Nah tuh itu gue tuh bahas. itu tuh miskonsepsi yang sering kali. Itu kan masuknya proses-proses dari forgiveness kan. Dan Iya. itu nggak apa-apa sebenarnya. Dan itu nggak apa-apa sebenarnya. Dan itu tuh masuk ke dalam red flag yang orang akhirnya lihat sebagai red flag padahal tuh sebenarnya proses. Oh. Iya, iya. Begitu. Oke. Lu pernah gak sih ngalamin misalnya kayak gue udah forgive tapi kok gue belum healing ya kalau gue meskipun gue udah maafin. Misalnya Marco maafin yang dulu. Tapi Iya, kok gue gua masih maafin. kesel ya. Iya, Terus lu pasti jadi dong. ngebeating ya, lu jadi nyalahin diri lo sendiri gitu kayak gue kok masih kesel, gue masih Oh, kalau kesel. nyalain diri sendiri sih enggak ya. Tapi kalau keselnya iya. Kan gue selalu bilang semoga dia dapat karma yang setimpal. Wadaw. Ya mau karma baik ya udah karma baik, karma buruk ya udah karma. Tapi lu udah let go kan buat diri lo Udah. sendiri mah udah. let go udah, move on udah. Iya. Aman, Bos. Aman aja ya. Aman aja. Begitu loh Kalau teman-teman. gue pernah nggak ya kayak gitu kayak kayak gue udah maafin tapi kenapa gue masih dongkol ya? Itu Ya ini ya, yang iya. ini Yang lah. kan, Pokoknya yang ini. Aing udah maafin mana berdua. Tapi kalau dibahas Tapi pasti kalau misalnya dibahas di depan gemes. bos dan BOD, gue akan cerita apa yang selanjutnya dan hal-hal kriminal yang pernah lo lakukan sebelumnya gitu. Jadi kalau misalnya lo ngerasa kok gue temennya makin dikit nih, itu pasti udah tahu cerita dari gue. ya sadar diri dah. Sadar diri lo berubah dong, udah tua juga. Tahu. Tahu, tobat. Narkoba mulu. Apa? Oblut. Aduh takut BNN. Iya next. Jadi sebenarnya ini ada boleh ulang? Ulang. Podcast kali ini tuh memvalidasi kalau kalian udah memaafkan belum berarti masalah kalian selesai di situ. Bukan berarti kalian udah nggak ngerasa marah, bukan berarti kalian udah nggak ngerasa dongkol, bukan berarti masalah kalian tuh dilupakan begitu saja. Tapi at some point gue pengen merasa sebenarnya gue pengen ada keinginan untuk merasa biasa aja sih di depan oknum ini karena gue merasa rugi kalau gue dongkol. Jadi ada keinginan 2% itu pengen kayak hello apa segala Act natural ya. act natural, tapi the more I try to be act natural, The more lu lebih the unnatural. more I hate them to the core. Karena keinget lagi. Iya, Iya. ada satu momen kayaknya pernah ketemu sama mereka gitu, gue lupa di mana. Ada di dalam hati untuk menyapa, Iya. tapi instead of menyapa gue pelototin anjir. Jing galak banget. Kayak Pelotot melek gitu kayak. jadi kan "Ini ngapain ketemu di sini nih?" pernah ketemu sama Atasan. atasannya Oh, di iya. event kayaknya bareng sama lo deh Put. Si dia ini ngobrol sama si atasannya itu lagi ngobrol menyapa gitu. Terus gue mencoba itu untuk jalanan itu. ketemu apa kabar gitu. Gue mencoba untuk apa kabar juga, tapi instead of doing that, Lu gue cuma melotot. kayak Ya ampun ini I'm rolling my eyes. Oh iya. Ini manusia kok masih hidup. Kayak lu ngapain sih di sini, guna juga enggak. Iya. Loh,
Lu pernah Ew. ngerasa lu tapi kalau lu udah nggak ketemu lagi ya? Iya. Udah nggak, maksudnya udah kalau nggak, ketemu udah pasti nggak kontak. panik juga sih. Oh iya. Iya. Bukan panik kali. Cut off guard tuh apa sih? Cut off guard apa? Out of guard Out of tuh, guard tuh kaget. nggak Lebih siap ke kaget gitu, nggak nggak siap siap. ya. Langsung jantung tuh deg 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 Iya deg. panik kayak anjing gua masih berpapasan anjay. Iya. Kalau Bermamasan. apa? Hah? Kalau tadi Berpapasan papa dan soalnya, Iya. sekarang Bener. mama. Iya. Gitu aja terus. Lu ada nggak selain yang itu yang selain yang situasi dulu itu, yang sekarang kalau misalnya lu ketemu masih deg-degan karena lu udah maafin tapi kok kayak masih marah gitu? Ketemu bapak gua. Hah? Kok kok Kalau gua ayah? buat salah. Ya iyalah. Lu kaget gak kalau ketemu bapak lu? Ya kan udah meninggal. Udah Makanya. meninggal kocak. Makanya kalau ketemu bapak gua kaget. Gua deg-degan. Ya lu kenapa deg-degan? Kalau gua buat salah, budek. Oh, kalau lu buat salah. Ayah lagi gitu. Emang apa biasanya kesalahan yang bikin lu Iya. takut ketemu ayah? Ya tutup pagar lupa. Oh iya sih, kesalahan-kesalahan kayak gitu sih. Kesalahan-kesalahan kecil yang tapi berkali-kali. Iya. Itu kan pasti panik tuh. Kalau ke Oh. bawah ada suara ayah nggak ya? Gitu. Oh, Lalu gua ke tapi bawah, semua anak kayaknya ambil begitu deh. minum. Kesalahan-kesalahan kecil yang kayak lupa matiin lampu, Lupa nyalain rice cooker. ntar lupa buang sampah. Iya, benar. AC nggak dimatiin. AC nggak dimatiin gue banget. dimatiin. Itu AC nggak emang dimatiin anjing. gue Lu banget. Gue waktu itu pernah nginep sama dia 1 hari anjir AC-nya nggak dimatiin. Aing Gue kan nggak bisa. Gue Oh, nggak bisa ayah mah panas. bebas. Lu juga AC lu matiin kan AC lu sekarang? nggak mati kan kocak? Kucing gua nanti kan heat stroke. Husky kah? Malamut kah? Kucing lu malamut. Orang kucing kampung juga. Heatstroke tai. Gitu. Jadi ya ada cerita dari Bubuk. Manis dan Bubuk. Ya. Gini Kak, aku tuh problemnya mau maafin. Ya. Tapi aku tuh takut kalau aku maafin itu enak di dia. Emosi aku tuh jadi nggak divalidasi kalau misalnya aku maafin. Begitu. Tuh iya kayak si hidung lu. I think it's not my problem anymore. Jadi mau dia Mau dia seneng, mau enggak, ngerasa menang. itu bukan urusan aku sekarang karena gue kan nggak bisa ngontrol orang. Mau dia ngerasa gue yang salah waktu itu, lagi ngapain ikut-ikut gue? Ya terserah lu juga. Iya sih. Cuma kan masalah gue, what I feel about you itulah yang paling matters di gue, dan yang gue rasain ke lu adalah jijik. Dan selama lu nggak ada di depan mata gue sejahtera. Selama Iya. lu ada di depan mata gue, kayak gue ngelihat kanker, ngerti gak sih? Kayak gue ngelihat tumor, kayak jauh-jauh deh amit-amit gitu. Jangan sampai anak gue kayak lo, jangan sampai orang terdekat gue kayak lo, karena lo tuh nggak ada, bener-bener nggak ada gunanya di hidup ini gitu loh. Nyusahin aja ya. Nyusahin aja. Ih gila, gue kalau ngomong parah banget ya. Parah sih. Nggak, tapi kan ini Parah, kan men. kita mau negatif sedikit ya teman-teman ya. Kita kan nggak mau Itu positif. anger dan ya masih gue quote unquote, apakah gue sebenarnya sudah memaafkan, apakah gue masih dendam, atau sebenarnya gue udah maafin tapi enak aja ngatain lo gitu. Kayaknya yang itu deh. Soalnya enak gitu loh ngatain seseorang, nggak guna ya. ngatain orang, dan gue punya hak veto. Kalau dia di penjara, gue nggak punya hak veto ini karena dia di penjara dan dia Iya. dilis secara hukum gitu kan. Cuma karena gue memaafkan lo secara hukum per data, apa ya? Pidana. Omongan. Per omongan, apalah itu ya, hukum Per kata. hukum officialnya itulah. Iya. Jadi sekarang gue punya hak veto untuk ngata-ngatain lo gitu loh. Meskipun apa ya tadi, kalau misalnya pertanyaannya adalah kalau dia ngerasa menang gimana, itu bukan urusan lo lagi, karena the more you think about it, the more Makin it emosi eats you. lu. Ya itu Iya. akan akar pahit itu loh, akan makan lo dari dia harus tahu gue marah, dia harus menderita, dia harus karirnya habis, dia harus ini, dia harus itu. Itu jatuhnya dendam ya. Iya. Iya dendam gitu. Jadi yang seperti aku bilang tadi, badan kita ini menyerap energi yang kamu kasih ke sekeliling. Jadi nanti badan kamu jadi gampang capek, karena amarah itu kan kalau lu iya, hold bener lagi, terus gampang Iya, capek iya, tuh iya. jadi bener gampang banget. capek, jadi bitter. Aduh jangan deh. Jadi jelek. Jadi jelek, Iya, jadi jadi jerawatan, hormonal, apalagi perempuan itu kan Iya. selalu berkaitan dengan hormon kan. Iya. Jadi mending kayak aku aja, kalau ada kesempatan baru ngomong. Baru ngomong. Biar dia aja yang jelek ya. Biar dia aja yang jelek. Aku sih nggak mau. Setelah gue diskusikan dengan Sama siapa psikolog gue. Waduh. Oke. Dokter Dewi, halo. Halo Dokter Halo, Dr. Dewi. Dewi. Jadi tuh gue juga ngepo kan, karena kedua monyet.
Gue juga kepo karena gue juga pernah ada di posisi di mana gue nggak mau maafin just because gue nggak mau orang itu enak di dia gitu. Iya. Iya. Ternyata kata dokter Dewi kemungkinan besar orang ini atau gue itu growing up with emotional invalidation. Growing up apa? Invalidation Jadi yang lu dia rasa nggak divalidasi divalidatin. secara emosional. Oke. Terus jadi memaafkan itu feels like letting abusers off the hook. Oh, jadi nggak ada yang ngajarin. Nggak ada yang ngajar, nggak ada yang memvalidasi dulunya kalau dia marah, oke dia marah, dia Oh, kesel, iya. oke dia kesel. Terus orang-orang yang bikin dia kesel dan dia marah itu jadinya kalau dia maafin atau gue maafin itu kesannya kayak Let musuh them yang win. kita lepasin gitu loh, Oh, iya sih. tanpa dia harus ngebayar lagi ke Ngerti. kita gitu. Menurut kalian gimana? Menurut Marco? Menurut gue sih makanya kenapa gue sih anaknya dendaman ya. Gue Kelihatan banget. Gue jujur dendaman. Kenapa? Karena supaya menurut gue ada efek jerak dari si pelaku. Makanya kayak si Sarah nih, Sarah bocel hidungnya. Gue bilang penjara aja. Biar ada efek jerak dan stop di lu doang orang terakhir yang terjadi kejadian Ya, seperti ya, ini ya, ya. gitu loh. Bisa aja kan sebelum-sebelumnya dia melakukan juga hal yang sama, dimaafin lagi. Hal yang sama dimaafin lagi. Nah, mungkin harus ada sentilan dari kita supaya ada efek jerak ke dianya. Supaya dia nggak melakukan hal itu lagi. Kalau gue sih gitu ya. Bisa jadi itu masuk akal, tapi sebenarnya kalau lagi-lagi kalau kita mikirin kita forgive orang terus kita mikirnya sejauh itu tuh capek di kita sih. Iya. Makanya ini yang aku pelajari dari nyokap gue juga kan, nyokap gue kena kasur. Kenapa kasur? Kena kasur Sempet emang juga lagi tidur. Mbok. Kena kasus penipuan itu yang bikin dia dipenjara Iya, sama iya. suaminya selama 1 tahun itu kan juga kesalahan itu dilakukan oleh orang terdekatnya which is Iya. salah satu member keluarga kita kan. Terus gue nanya, Mama gimana cara maafinnya gitu. Terus nyokap gue cuma bilang that's the least that she can do karena dia nggak mau hidup dengan akar pahit. Jadi she let go sampai sekarang itu. Tadi lagi ngobrol, itu tadi ada. Iya. Bahagia, happy Iya, banget. happy juga. Maksudnya kalau kamu pengen memberikan ini speaking only for myself ya. Ya. Kalau misalnya kamu pengen memberikan efek jerak kepada orang itu, just because we let them know that we're angry, it doesn't mean they will jerak. Jadi kayaknya bukan porsi gue gitu loh untuk membuat dia jerak. I give the portion of that to the universe. Anjay. Iya, Aku kayaknya kalau misalnya gue doang yang ngasih Mustakung. efek jerak kayaknya kecil banget deh. Mas Takung. Kayak cuma di penjara doang, ya ntar Iya. juga kelar. Jadi gue memberikan itu ke semesta. Kayaknya kalau semesta sudah bilang dia akan kayak gimana akan kayak gimana juga. Karena gue nggak mau ngabisin energi gue di situ. Nanti capek di gue keriput dan gue nggak sejahtera. Aduh, udah deh, terserah deh. Yang penting hidung gue udah rapat aja, gue udah cakep lagi. Kalian gitu. tahu. What do you mean? Gue keren, it takes like 2 years. Gue Tapi berproses buat nyampe ke titik lo dan Mama Jen tuh. Wah, Mama Oker. Jen, buset Mama Jen, Mama Jen. Mama Jen oke Gila. banget Mama Tough Jen. woman. Gila Karena itu. apa? Enggak, lo lanjutin dulu. Karena apa? Karena Mama Melva itu ngeproses forgivingnya dia itu with anger. Jadi berjalan bareng gitu loh. Makanya dia jadi pengacara, makanya dia anak ini gitu. Bibi Upi juga Bibi, Kenapa Tante Bibi Ubi Upi? kan Tante? mama mulu ke gua. Ya karena apa? Kenapa? Karena kesalahan misalnya Marlo. Tapi dia pengen ada temen curhat. Tapi curhatnya gue yang kena. Kayak kamu jangan kayak gitu ya gitu. Oh. Tapi kan gue jadi ada kayak ngerti kayak ini dia pasti lagi marah karena Marlo melakukan apa. Tapi kalau dia marah sama Marlo, kenapa nggak langsung marah ke Marlo? Karena kayaknya pengen gemes aja gitu. Pengen Iya. ngomong gitu temen Oh, curhat. mungkin prosedur Marlo tuh lebih ribet kali. Iya, SO-nya mungkin. lebih ribet. Riders marah ke Marlo tuh Iya, repot. iya, iya. Atau mungkin Banyak sebenarnya birokrasi selain birokrasi yang lama nyampe tapi responnya tuh nggak oke Iya. Marco. Oh, nggak sesuai KPI. Iya, nggak sesuai Iya. KPI responnya. Kalau Marco tuh langsung iya, gitu. langsung Belum dan kayak, responnya "Ya, Bu." langsung kayak masa sih Bu gitu Iya. kan. Oh. Kalau Marlo kan nggak kayak gitu mungkin Iya. responnya ya. Iya. Dia Mungkin tuh ada feedbacknya Marlo feedback. tuh. Feedback Ibu kan- gak suka ada feedback. Oh, ibu nggak suka. Ibu Ibu sukanya nggak suka ada siap feedback. laksanakan. Kalau lu Kalau gue iya Bu. siap Iya, Bu. laksanakan. Oh, Iya. Oke. Kalian pernah nggak
waiting, misalnya lagi punya problem nih, terus kalian waiting for an apology before you can actually forgive. Yes, pernah. Kalian tunggu dulu. Iya, dan sampai sekarang nggak dapet. Oke, Marco? Gue kayaknya nggak pernah. Maksudnya gue pernah kayak, ya udahlah gitu. Kayak nggak expect apapun, tapi dianya yang somehow beberapa Minta bulan maaf. kemudian ngechat minta maaf. Oh Oke. ya? Iya, Terus saya gimana? menang. Sebenarnya dari dua situasi kalian itu anjing. Kayak Kayak Yu-Gi-Oh, Iya, dapat kayak- kartu itu anjing. akhirnya lu minta maaf lu anjing gitu. Sebenarnya kalian tuh waktu nunggu for the apology itu sebenarnya kalian cuman mau dimengertikah sama mereka kalau mereka salah dan akhirnya mereka minta maaf sama kalian, atau emang kalian nunggu beneran kayak gue mau maafin lu tapi lu harus minta maaf dulu. Gue yang pertama. Tunggu yang understanding. Iya, gue pengennya cuma lu tuh sebenarnya salah loh, dan lu harus tahu lu tuh salah Tapi kenapa dia harus tahu? Iya. supaya dia nggak melakukan ke orang lain gitu Tapi loh. kenapa urusan itu tuh menjadi urusan lo ketika dia melakukan hal itu ke orang lain? Karena gue nggak suka orang lain yang nggak punya power, Hah? yang nggak berani untuk ngomong kalau lu tuh salah, itu akan dia akan melakukan hal itu terus ke orang itu. Nah mungkin gue lebih berani dari orang-orang kebanyakan yang pada saat itu ya. Terus makanya gue kayak misalnya salah nih, gue nggak suka hal yang salah lakukan, gue pasti ngomong supaya salah nggak melakukan ke orang lain yang nggak punya power, yang nggak berani untuk ngomong ke salah kalau dia tuh salah. Tapi berarti cara pikir lo tuh panjang banget ya, Mar? Jujur panjang buat sih. memaafkan. Karena kalau definisi yang gue dapat dari sini, forgiveness itu bahkan you have to not demand any closure at all. Sebenarnya gue salah. Gue ngerasa gue salah karena gue egois. Gue pengen juga dia ada rasa Dia salahnya. Dia Gitu, dia iya. Ada orang kayak gitu. Gue masih kayak gitu. sesimpel itu aja. Gue pengen Iya. lu juga hancur anjing depan mata Iya. gue. Atau Memek. sebenarnya bukan hancur Nggak banget. usah memek, kontol. Astaga naga. Astaga. Mama Jan sorry. Anatomi tubuh. Iya, bener. Suami tubuh. Iya. Penis dan vagina. Marco udah jangan diulang anjing. Ya udah. Terus. Ada orang yang kayak gitu tapi mungkin bukan hancur banget ya, tapi kayak kesenggol dikit aja depan gue, Iya. mungkin gue udah lebih kayak udah oke deh sama gitu. Kayak contoh simpelnya misalnya Sarah nge-vape gitu dalam ruangan. Gua nggak suka orang nge-vape. Gue pasti ngomong ke Sarah. Tapi ada misalnya kayak Rafli atau Dimas Pabelo kayak memaklumi. Misalnya mereka nggak ngerokok atau nggak nge-vape, mereka memaklumi kayak oh ya udah Sarah emang kan nge-vape. Gue nggak suka. Oh ya, lu harus Lu kalau mau ada. nge-vape mendingan di tempat terbuka. Jadinya gue mau nggak mau gue ngomong supaya kayak ada awareness juga dari pihak Sarah untuk oh iya sorry deh. Gue nanti akan nge-vape di tempat terbuka gitu loh. Tapi kadang-kadang ada orang yang bala, yang nggak kayak bodoh gue mau nge-vape. Nah itu tuh gemes kan. Gue yang nggak nge-vape jadinya kayak misalnya gue yang nggak ngerokok jadi gue perokok pasif. Nah itu kan kesehatan gue juga. Kalau lo emang mau mencelakai diri sendiri silahkan. Tapi kalau buat orang lain ya jangan dong. Makanya gue harus ngomong. Tapi kalau begitu itu kan akhirnya dia ngasih feedback ya. Iya. Kalau udah negatif. Terus maafinnya kapan dong? Bacot-bacotan dulu. Oh Misalnya capek ya Sar. Capek. Tapi gue mau gue menang. Karena berarti bagi lu forgiveness itu winning. Most of the time mungkin bagi lu Iya, forgiveness kayaknya itu most of the winning. time winning. 11 Itu kalau menurut bola. psikolog gue Tahu gue anjing. itu salah. Salah ya? Salah banget. Gue tau gue salah kok. Salah banget. Cuma Karena gue gak suka aja. forgiving itu means inner peace, not necessarily winning or losing. Agree. Setuju. Kalau Sarah gimana? Dulu pernah mendapatkan satu musibah yang saya tidak bisa bercerita di sini ya, dan dilakukan Iya. oleh teman dekat saya. Dan dia lakukan itu saat dia mabuk. Jadi Damn. waktu gue ketemu lagi sama dia dan gue tanya, did you actually remember what you did to me a week ago? Dia lupa. Damn. Lupa apa lupa. Lupa Oke. gitu. Sementara apa yang dilakukan ke gue itu sampai bikin gue tuh ngobrol lagi sama psikolog gue. Iya. Jadi it was quite heavy on me. Tapi orang yang orang yang bertanggung jawab ini, orang yang melakukan itu tuh tidak merasa melakukan hal kesalahan itu. Masa iya gue nunggu dulu maafnya? Karena kan dia tidak merasa punya salah, meskipun dia bilang maaf sekalipun, tapi tidak ada regret
or remorse di situ. So what's the point? Jadi instead of chasing for the apologize, ya udahlah. We did that sometimes. Kayak shit happens in your life. Kayak lu tuh ketabrak motor aja. Kalau misalnya lu kejar siapa yang lu tabrak, ya ginjal lu bocor lah. Lu ke rumah sakit dulu gede, baru lu kejar, lu sembuh dulu, baru lo ngobrol sama dia. Cuma kalau misalnya dianya tidak menunjukkan any regret, remorse, penyesalan, apa segala-segala, so what's the point of asking for apologize then? Jadi gue, ya udah deh beb, udah temenan lagi aja deh. Tapi apa yang lo lakuin ke gue tai. Meskipun sampai sekarang tuh gue masih ketemu sama dia agak gemetar ya. Iya. Tapi gue berusaha, itu bedanya. Kalau yang masalah ini tuh karena yang dia tidak tahu apa yang dia lakukan. Jadi ada usaha untuk menyapa, ada usaha untuk kayak hey how is it going, selamat lebaran apa segala-segala itu masih ada. Cuma kalau di posisi yang hidung ini kan dia tahu apa yang dia lakukan. Gak mungkin dia nggak tahu kebetulan, gak mungkin dia nggak tahu kan Mac gitu. Jadi beda. Tapi dua-duanya I let go. Udahlah. I love Tapi you, ya, but I'm letting go. Pamungkas. Apa Really? tuh? Emang begitu Pamungkas? Nggak tahu. Nggak deket. Tapi ya, apa yang akan kalau Sarah kan akhirnya let go. Let go. Coba kita bedah. pikirkan, kita bedah gimana caranya. Kalau misalnya orang yang ngelakuin salah ke kalian itu sama sekali nggak tahu kalau dia ngelakuin salah, dan even waktu kalian confront face to face, dia nggak ngerasa kalau itu salah. Apakah kalian akan tetap memaafkan? Kalau gue maafin, tapi abis itu nggak mau temenan, nggak mau kenal lagi. Maafin beneran? Iya, karena batu, jadi susah. Lu udah dikasih tahu lu salah, tapi lu nggak ngerasa salah, ya udah. Nah, karena tuh biasanya hal ini kejadian kalau misalnya yang menurut kita salah itu menurut mereka biasa aja. Misalnya Ya, beda. kayak Study Marco case. salah, Marco kalau bangun pakai lempar baju di mana-mana terus Lu tahu dari mana? Lu pernah tidur bareng sama Marco? Oh, gua nggak pakai baju. Iya, dia mau tidur nggak pakai baju. Kan Marco kalau tidur baju lempar kemana-mana. Oke. Terus gue nggak suka kalau Marco tidur baju dilempar kemana-mana. Gue nggak tahu. Lu tinggal sama gue? Gue nggak tahu. Ini cuman Gue nggak inget perumpamaan Put, aja. kapan itu? Kapan Put? Gue nggak tahu, ini cuman Lu perumpamaan. bius gue ya? Anjing lu Mar. Ini cuman bius. perumpamaan Dia doang. biusnya pakai apaan anjir? Iya gede banget ya, susah. Bius kuda apa gimana nih? Terus Iya, jadi sebenarnya borderline-nya menurut dia nggak salah, menurut kita salah. Jadi sebenarnya kalian akan maafin atau enggak? Dan kalau misalnya kalian maafin, apakah kalian akan tetap menyimpan dendamnya? Tapi menurut gue susah juga ya, karena Iya ya, kan? apa yang lo omongin kan setiap orang kan punya takarannya sendiri untuk ini salah, ini benar, ini salah, ini benar, dan kita kan nggak bisa. Menurut gue salah ya menurut lu Dia- juga harus salah dong. kan beda-beda kita. Beda-beda. Tapi makanya gue selalu bilang, gue akan kasih tahu kalau menurut gue salah. Misalnya salah kayak waktu itu, kayak tadi, salah nge-vape. Gue bakal kasih tahu kalau menurut gue itu salah. Tadi Iya. gue nggak nge-vape. Tadi, maksudnya Kayak tadi case kan yang diomongin tadi. tadi case-nya. Setan. Gue anak yatim anjir kan anak Iya, setan. sorry anak yatim. Lu juga anak yatim yang ketawa. sorry. Iya, gue utuh. Terus makanya lebih enak tuh dikasih tahu, bukan disalahin, bukan pointing fingers, tapi gue bakal kasih tahu, nggak enak nih lu nge-vape karena ini waktu tutup, gitu. Kasih tahu aja kalau itu tuh nggak bagus. Tapi balik lagi ya, di mata Marco itu memang cuma ngasih tahu. Tapi kalau misalnya orangnya lagi Emosian. Emosi parah. itu akan disebut Marco disebut sama beliau oknum itu adalah pointing fingers kayak Iya. menyalahkan gitu. Jadi we can never control people. Betul. Kita nggak akan bisa selamanya mengontrol orang, reaksinya apa, responnya gimana. What was the question again? I forgot. Iya, kalau misalnya ada orang yang nggak tahu dia salah. Oh, Iya. I chose not to bother. Jadi selama dia masih punya benefit buat gue, I will stay friends. Jadi Demi nggak karena Gue nggak bisa lagi. oh Bisa, I can gue juga. do it. Kalau misalnya Ayan Antu masih punya benefit untuk saya, I will stay friends with you. Tapi kita tidak akan sedekat itu. Might as well lu juga mengambil benefit dari gue juga, karena kita tidak bisa memaksa kalau apapun yang kita punya itu nggak cocok. Misalnya apa yang di mata gue salah, di menurut lu biasa aja. Ya masa gue akan ninggalin dia bye-bye tapi ternyata kita tuh cocok di profesional gitu. Ya nggak bisa. Ngerti. We have to survive and
to grow sometimes. Correct me if I'm wrong ya. Cemil. Cemil. Kadang kalau misalnya kita terlalu mengambil secara personal, kayaknya itu akan gimana ya? Kayak misalnya dia berbuat salah terus gue langsung nggak mau temenan aduh jangan deh. Maybe next time dia bakal berubah, kita nggak pernah tahu. Tapi tidak memberikan ekspektasi dia bakal berubah juga. Tapi as long as we can give benefit to each other, selama kita masih menguntungkan ya kita bisa stay in touch, nggak temenan-temenan banget. Tapi balik lagi ya kalau misalnya dia teman dekat gue gitu, enggak apa? Mungkin hubungannya jadi itu ya transaksional. Enggak cut off. Aing pernah dulu berteman dekat sekali dengan seseorang, terus dia melakukan kesalahan brutal. Kesalahan kecil yang agak berulang-ulang juga sih sebenarnya. Maling. Kayak I helped you back then but you do the same mistake again. Bener-bener dia WhatsApp nggak gue balas sampai dia bingung gitu kan. Salah gue apa? Tapi I don't have any energy anymore karena gue udah pernah ngomong ini sebelumnya sama lo. Damn. Jadi you don't deserve any explanation lagi gitu. Kenapa nggak dari dulu? Oh iya. Kayak Itu last straw lu udah hilang. Last straw, bener-bener last straw banget. Mungkin ini juga yang gue takutkan ketika di pernikahan ya Beb. Iya. Kenapa nih? Nikah lu? Enggak. Iya kan nanti kita mau nikah semua, kocak. Agnes aja mau nikah. Masa Bener. kita enggak? Iya. Pernikahan itu kalau kata teman-teman gue adalah perihal memaafkan terus menerus kan. Respect. Respect. Ya. Kalau gue nggak dimaafin sama suami gue ntar gimana ya? Atau gue nggak bisa maafin suami gue nanti gimana ya? Apakah karena gue nggak mau cerai ya? Iya pasti. Pasti. Nggak mau. Dan itu menjadi ketakutan gue juga gitu. Jadi untuk sekarang ini aku belajar untuk tidak mengambil personal. Ya, lu buat salah tapi I will never take that as a personal matters. Gitu gak sih? Karena ada hal yang lebih besar lagi di kemudian hari yang akan gue maafkan. Anjing takut banget gue. Bener. Takut ya Beb ya? Takut jujur. Takut banget karena kalau kesalahan-kesalahan kecil, anjing nih deh gini udah capek. Ya, gue busuk di dalam nggak mau, gue mau cantik. I just want to be pretty. Udah, jangan ganggu gue. Kalau lu buat salah, yaudah gue maafin, udah bye, udah besok lagi ya bye. Gitu paling gue cabut. Besok kalau ketemu lagi high lagi. Iya, tapi nggak akan seintens segitunya. Kalau misalnya dibalik misalnya kalian yang membuat salah tapi kalian nggak tahu kalau itu tumpah bener. Oke. Gue jadi lupa monyet. Kalau misalnya dibalik. Misalnya kalian lagi. Kalau misalnya sampai kapan dibalik. Iya. Apa? Tumpah dong. Tuhan Yesus. Kalau misalnya dibalik kita yang buat salah. Kalian yang buat salah. Ya. Kalian nggak tahu kalau kalian salah. Ya. Kalian akan akhirnya kalian pas di konfront akan minta maaf tapi kalian nggak tahu salah. Jadi minta maafnya itu cuma asal bunyi doang. Waduh. Atau kalian akan nggak minta maaf dulu sampai nanti kalian ngerasa kalau itu beneran salah. Wah, gue kalau ada orang yang bilang sama gue Sar lo kemarin tuh gue I will ask for apologize from the bottom of my heart. Karena orang tahu kalau misalnya kita lagi disakitin sama orang terus orang yang nyakitin kita nggak ngerasa nyakitin kita, itu rasanya kayak tai. Jadi makanya di doa Bapak kami kalau nggak salah, sengaja maupun tidak sengaja. Nah, kami yang ada di surga dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu kayaknya iya dah. Ada ya. Kayaknya Pokoknya iya. adalah doa maafkan. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni salah kami seperti kami pun ampuni yang bersalah pada kami. Oh iya Bapak kami benar. Iya Bapak kami. Bapak kami benar. Jadi ada doa setiap malam gitu, maafkanlah kesalahanku ya Tuhan, baik sengaja ataupun tidak sengaja. Karena kadang kan secara tidak sengaja aing nyakitin Marco gitu, sementara Marco udah gak ada energi untuk negor gue gitu. Misal Ada. kesalahan. Lu selalu ada kan? Selalu ada. Lu selalu ada. Gue suka ya? banget konfrontasi. Sumpah. Gue benci debat banget gue suka banget. Gue benci banget. Jadi gue akan I will make time for you to say my proper apologize. Kalau bisa pakai Klarifikasi video. Kau karin lu. Karena aduh, mungkin itu juga bisa dibilang sebagai trauma respons ya. Karena dulu punya background waktu masa kecil nggak punya teman, jadi kita ada sedikit bumbu-bumbu people pleaser. Jadi salah atau nggak salah, yang penting dia Damai. damai Puas, aja dulu. ya. Ya udah, gue akan minta maaf gitu. Tapi
at least kasih tahu gue kenapa lo ngerasa seperti itu gitu. Jadi gue minta maaf regarding apapun yang gue lakukan sengaja atau tidak sengaja. Tapi kalau gue pernah membuat lo merasakan hal buruk gitu, I'm so sorry, that was not my intention gitu. Maaf ya, gue jadi beneran minta maaf. Maaf ya. Contoh-contoh people pleaser jangan seperti itu teman-teman. Kalau emang Maaf gak ya. salah ya udah nggak usah minta maaf. Maaf ya. Kalau Marco gimana? Lo akan minta maaf Asbun atau lo akan nunggu Asbun. sampai lo ngerasa salah? Gue ada 2, enak aja Asbun. Apa? Ada 2. Apa? Yang pertama kalau misalnya salah banget nih. Hah? Misalnya Lu hamilin anak orang. misalnya cowok hamilin. Gue hamilin cowok. Ya kan nggak tahu kalau transgender, kita Iya. nggak tahu. Kita Diem kan dulu non makanya binary. bajingan-bajingan ya. Anak setan. Terus. Misalnya gede banget nih. Temen gue si cowok itu sedih banget sama Iya. gue sampai curhat ke temen-temennya. Atau cewek nangis. Temen cewek gue nangis. Gue pasti minta maaf. Apapun kesalahan gue minta maaf. Tapi kalau misalnya masalah sepele ya. Kayak misalnya anduk tadi, baju-baju Iya. di rumah gue. Nah. Terus lu ngedumel, debat dulu. Oh, oke. Gue debatin dulu POV lu kayak gimana, POV gue kayak gimana. Ketemu nggak di tengah-tengah? Kalau nggak ketemu, debat lagi. Sampai ketemu. Ampe Dia menang. Dia yang minta maaf. Oh gitu. Kenapa gue bertanya ini? Karena ada studi kasusnya nih Beb. Apalagi nih geng. Jadi tuh Matiin AC dong. Minta tolong. matiin dulu di AC-nya dah. Ya dah. Dingin banget. Jadi tuh sebenarnya ada Manis dan Bubub yang bilang, Kak gimana ya caranya aku tuh udah overuse kata I'm sorry di hubungan aku dan partner aku. Karena bagi partner aku itu selesai masalahnya itu kalau dia bilang I'm sorry. Misalnya lu berdua, terus Marco marah, terus selesai permasalahannya itu adalah kalau lu minta maaf ke dia. Tapi sekarang kata I'm sorry itu udah overuse dan aku udah nggak tahu lagi artis sebenarnya aku maafin nih orang atau sebenarnya aku udah marah banget sama nih orang atau gimana gitu. Maaf itu bukan ini ya. Kadang untuk beberapa orang kata maaf itu adalah sebagai kata penutup. Tapi di gue maaf itu adalah kata pembuka untuk lo berubah. Tapi untuk sebagian orang, masa gue berubah buat lo sih Sar? Di dalam suatu hubungan, ya yang namanya kita tuh tidak bisa mengontrol reaksi orang, trauma orang, respons orang. Ini Beb, apa sih namanya? Compromising. Jadi kalau misalnya dia terus-terusan minta maaf dan melakukan hal yang salah, hal yang sama, berulang-ulang, itu namanya dia tidak minta maaf, itu namanya maafnya dia untuk kata penutup, thank you gitu. Ya udah maaf deh, thank you ya. Ngerti gak sih? Ngerti. Tapi kalau misalnya dia setelah maaf langsung berubah, let's say ini kata nyokap gue, masalah kecil tapi kalau di pernikahan ini bisa menjadi masalah besar. Apa tuh? Tutup odol, kamar mandi nggak dimatiin lampunya, Kencing nggak di flash. Sumpah jorok Banget Mar. Enggak. Jorok Sumpah banget jorok Mar. Sumpah banget. jorok Enggak banget. maksudnya jangan. Enggak. Tapi lu pernah kayak gitu kalau Enggak lah ya. jorok banget. Sama kayak ini deh Om Andi. Itu kan cuma masalah sepele, cuma perkara nggak nutup pintu. Tapi kalau misalnya berulang-ulang, Panik banget gua. itu rasanya mau nuklir tau gak, dari Maluku Utara dikirim ke BSD. Kayak gitu. Jadi to forgive untuk minta maaf kayaknya bisa diartikan sebagai kata pembuka supaya kamu bisa berubah untuk menjadi lebih baik menurut versi kamu. Mungkin kayak film Sore aja deh. Selama maafnya itu tidak diartikan sebagai kata pembuka dan selalu dijadikan sebagai kata penutup saja, yang nggak berubah-berubah kayak si Jo tiap ketahuan rokok minta maaf tapi habis itu ngerokok lagi, ya kan? Tapi ketika dia berubah langsung bara suara meniatmu dan gitu. Jadi ya harus berubah dulu. Untuk compromising itu bukan serta-merta lu berubah untuk orang lain ya, tapi kan kalau misalnya di dalam suatu hubungan ada dua kepala, dua otak yang membawa trauma yang berbeda-beda. Jadi harus compromise, harus ketemu di tengah. Kalau nggak bisa ketemu di tengah ya udah putus aja lah.
Orang nggak bisa. Mungkin kalau dari situasi studi kasus yang dikasih Manis dan Bubub ini, si yang nge-DM kita ini kayaknya nggak tahu salahnya di mana. Jadi dia ngerasa kata maaf itu jadi pemanis aja. Dia yang minta maaf apa? Dia yang minta maaf terus. Oh, dia minta maaf terus. Jadi dia karena saking Cowoknya mungkin nyalahin mulu. Oh ya ampun, bukan nyalain mulu sih, tapi setiap ada masalah, cuman satu cara menyelesaikannya adalah kalau si Bu Potemanis ini itu minta maaf ke partnernya. Ih, nggak boleh gitu tahu. Ya, artinya dia nggak tahu salahnya apa dong. Iya, anjing. jadi jadi minta biar maafnya cepet tuh doang. kepaksa. Iya. Sabar. Benar. Gua nggak suka. Sabar. Minta maafnya tuh kepaksa buat cepet doang, tapi gue ngerti kenapa kepaksa karena mau diomongin gimana pun. Dia nggak dikasih tahu salahnya di mana. Iya. Misalnya Pokoknya lu lu minta pacaran. maaf aja sama gue Ngerti, gitu. tapi maksudnya kalau POV-nya gue pacaran sama cewek, gue kesel nih, gue ngomongin nih, aku nggak suka kamu gini. Ya udah maaf deh, biar cepet. Tapi kalau dia nggak paham salahnya di mana, harusnya at least setelah tenang, tadi boleh nggak jelasin aku salahnya di mana? Nah Lebih itu enak kayak gitu. Iya, maksud gue dia tahu nggak? Dia dikasih tahu nggak? Kan tadi dia bilang dia nggak tahu salahnya di mana. Dia tuh dikasih tahu nggak sama pacarnya? Iya. Lu kemarin salah sama gue karena lu berak bececeran tai lu gitu kan? Iya. Gimana? Mungkin ada, itu bukan masalah minta maaf atau enggak ya. Pertama kalau lu nggak tahu apa yang salah dari lu terus lu keep on minta maaf, it's either tuh antara lu sebenarnya cuma takut kehilangan dia atau lu nggak mau repot. Iya. Bukan serta merta kita nyalain kamu ya Manis dan Bubub, cuma itu juga di ini perlu dikulik lagi. Apakah lo sudah kehilangan diri lo sampai kata maaf itu udah bisa menjadi pemanis? Bukan pemanis. Itu malah harga dia. Jadi gue beli nih lo, gue punya maaf. Tapi balik lagi ya sama gue. Balik lagi ya sama gue. Oh bahaya ya. Lo nggak punya self defense itu gitu. Sometimes untuk menjadi Marco sedikit aja, iya gue tahu dia lagi nguap. Untuk jadi Marco dikit aja yang defense itu perlu supaya lo tuh punya harga diri. Iya. Sebenarnya dia kan nggak menceritakan lebih lanjut ya. Iya. Tapi kalau menurut gue dari sisi partnernya ini, kita nggak tahu ya cowok cewek non binary. Ya. Sisi partnernya ini dia mungkin juga ada problem yang dimana dia akan Silent merasa treatment. tervalidasi kalau misalnya dia partner yang ini yang DM kita ini minta maaf. Jadi bagi dia itu kemungkinan besar nggak penting lu tahu salahnya apa. Mampus. Gue cuman mau lo minta maaf aja. Gue cuma mau marah. Gue cuman mau marah karena gue ngerasa emosi. Kayak kemarin kan Why Do We Operate With Anger. Gue ngerasa emosi. Lo validasi dengan apa? Bukan dengan cara gue jelasin lo salahnya apa, tapi dengan cara lo minta maaf. Ih, jahat banget. Jahat banget. Gak boleh gitu. Gue nih kalau misalnya pasangan gue ini mati, salah. mati, maut. Hanyut. Ya. Misalnya pasangan gue Masa gue salah. hanyut ya. Ya, pasangan gue salah. Gue cuma mau satu doang. Apa? Gue tahu. Dipeluk. Oh, gue kira Apa? itu. Bukan disepong goblok. Nggak ada yang bilang di sepong mau Enggak, tadi di otak gue tadi. Orang lu biasanya di ini dulu baru dipeluk. Tergantung. Kalau gue gini, gue mau dipeluk. Kalau gue gini, Masalahnya selama di Sarah Marco Uncut ini lu selalu mengangkang anjing. Mengangkang. gitu. Itu untuk Marco, tapi untuk beberapa orang kalau lagi marah kan pengen banget Di ini validasi tonjok maaf gitu ya. kan, maaf gitu. Kayaknya ada yang salah dengan cara komunikasinya juga gitu. Kalau Iya, misalnya, kayaknya deh. kalau misalnya sama dia aja nggak berani dan nggak tahu. Iya, lu tuh kalau misalnya lu tidak berani, misalnya lu pacaran nih, tapi lu tidak ada keberanian untuk bertanya apa yang salah. Nah, itu udah salah banget karena tidak ada keterbukaan dan tidak ada vulnerability di situ ya teman-teman. Dulu gue kayak gitu. Ih, takut banget. Alasannya mau tahu nggak apa? Apa? Karena gue nggak bisa ngontrol respon. Benar. Dulu. Gue juga sih waktu awal-awal pacaran dulu ya, waktu masih umur 2 tahun. Waktu awal-awal dulu. TKB tuh. Waktu awal-awal dulu juga kata maaf itu sebagai currency. Jadi mata uang. Iya. Iya, supaya selain bukan gara-gara supaya cepat juga ya, supaya lo tenang dan lo stay. Jadi makanya Iya kan gue juga minta maaf mulu waktu itu. nah kan jadi relate nih sebenarnya Bubub kita berdua dan kita kamu. juga masih kayak gitu Bubub pernah Kalau sekarang kayak gitu. enggak anjir orang pacaran yang Sekarang enggak. dulu waktu umur Sekarang gue masih stabil. belum numbuh jembut. Gue nggak pengen kehilangan dia. Iya, supaya dia stay, supaya marahnya mereda. Iya. Tapi sebenarnya itu salah ya Bubub ya manis. Salah. Salah. Meskipun habis itu gue asam lambung dan gue di UGD gara-gara Gara-gara hidden confronting. gem itu kan bukan gara-gara confronting, gara-gara apa yang gue rasain tidak tersalurkan. Jadi gue cuma minta maaf.
Dan berakhir gue di UGD karena gue asam lambung. Kalau gue nge-tweet. Gue gak ngerti anjing salah gue apa. Iya. Bangsat nih. Coba Marco pernah marah sama kita berdua. Ingat nggak yang lift? Oh itu di mana? Yang lift lu ninggalin kita. Sama lo, gua mah enggak. Ini yang ke bawah ke atas gue ditinggal. Bukan sama gua. orang-orang yang ada di sini lah. Terus habis itu gue pulang. nelfonin Nggak nggak pulang bisa. dong. Gue tahu dia marah, tahu nggak dari mana? Dari dia nge-tweet anjing. Tapi emang hari itu dia nggak tahu dia marah. Gue nggak tahu karena kan dia kalau marah suka bercanda. Tapi Beda. Beda. Tahu. Gue udah 3 tahun sama Marco. Gue tuh udah bisa ngelihat di mana mood dia berubah. Dari cara dia ngeliat orang, dari gerak-gerik dia, dari cara dia nafas, dari cara dia ngeliat HP, dari cara dia minum tumbler hitamnya kadang ijo, dari cara dia buka notes, dari cara dia Duduk dari cara dia masuk, itu gue udah tahu moodnya lagi seperti apa. Itu mungkin berangkat dari gue dulu ini ya, apa namanya, FBI. Jadi gue dulu kalau misalnya pacaran gue lihat dulu nih dari sudut matanya 20 derajat dia jereng dikit dia lagi ngerasa apa, itu pelajari dari gue kecil, bukan dari pacaran doang. Gila banget. It's a trauma response. Intel bos. Coba nih. Panas anjir. Nyalain Sabar dikit dulu, jangan sabar dulu. Nih asal lama-lama rusak nih monyet. Gue kan gak ngeluh ke lu, gue coba bilang panas anjir. Entar. Nih ya. Dingin banget, ber. Ternyata forgiveness itu juga bisa equals to power, teman-teman. Oke. Power in a way that is abusive. Alright. Karena ini bukan cerita Martin Bob, ini cerita teman gue. Jadi teman gue itu pacaran sama cowoknya. Cowoknya itu dia tuh harus mohon banget. Wah ini sering. Si ceweknya itu harus mohon banget supaya cowoknya maafin. Jadi power play di relationship itu adalah cowoknya kalau maafin ya udah hidupnya tenang, relationshipnya tenang. Oke. Nah di saat dia si ceweknya bikin kesalahan dikit aja, cowoknya dia tuh harus bener-bener mohon, kasih servis yang luar biasa. Wow. Love act of service Suka banget buat salah kalau kayak gitu. Bukan kayak gitu ya teman-teman. Servis aku terus. AC kali A. Terus Ya, jadi pertanyaannya adalah, have you ever withheld forgiveness as a way to keep control over someone who hurt you? forgiveness as in gue nggak mau maafin dia. Ya, karena lu merasa kalau lu nggak maafin lu masih punya kontrol terhadap Oh orang iya yang dong. salah. Oh iya. Lo. Iya dong. Pernah gue. Pernah. lah. Kayak Kalau di pacaran ya. Kalau di pacaran dulu waktu masih kecil, waktu masih muda, di mana silent treatment adalah puncak rantai makanan teratas. Realness. Selama dia tidak Remove it. datang ke depan rumahku untuk memberikan satu bingkisan upeti untuk Ratu Pantai Selatan, which is Sarah Tobing, jangan harap ada WhatsApp saya atau dulu bukan WhatsApp. Ketahuan banget terakhir pacaran udah zaman kapan? Iya. Iya, BBM. Line. Jangan Jadi ada line dari anjing line. karena betapa nikmatnya mempunyai power itu ya. Setuju. Power di mana lo tuh matiin HP airplane mode untuk 4 jam. Dia begging. Dia begging. Ih enak banget rasanya dikasih makan egonya gitu. Dia mohon-mohon apa segala macam. Bawain bekal. Datang bawain bekal. Gila. Terus waktu itu pernah diapain ya gue ya? Dikasih apa? Oh gue pernah dikasih Castify dulu. Castify kan dulu belum kayak sekarang kan. Castify itu dulu masih Prestige ya. Prestige, dikasih Castify gitu warna pink gitu. Gitu aja. Seru sekali. Kalau Marco kayaknya lu nggak pernah merasakan itu. Lu yang melakukan itu kan? Gue pernah juga gitu. Gue pernah dominan gila. Can wait. Gimana sih sedominan apa Gimana sih Mr. Gitu, Grey? gitu. Coba Mr. Grey ini. Gimana 50 Shades of Gimana Marco dong? ini? What Kasih did you tahu do? dong. Tenang semua. Semua dapat. Semua dapat. Ayayay. Gue pernah ya. Dominannya, ya. Gue pernah waktu itu gue malah gede. Gue gak lupa gue karena apa. Lalu gue malah gede. Dia telepon gue kacangin. Gue langsung matiin. Terus Tapi lu lupa gara-gara apa? lupa gue sumpah. Oke, terus Sebenarnya kayaknya sepele sih. Tapi gue lagi mood Marah Malah aja, aja dominan gitu, aja. iya. Lo bisa nonton 50 Shades of Grey. Terus besoknya dia ada Gojek dateng. Anjay. Bawain bunga matahari. Ai. Abang Gojek yang bilang katanya jangan marah mulu dong. Gitu. Terus lo ngapain, Mar? Lo ngapain? Terus gue foto. Buat apa nih? Galak banget ya gue.
Terus akhirnya dia ngechat kayak aku minta maaf, terus kayak Sabtu ketemu gua. Ih, takut banget. Takut banget. Terus ketemu Suka tuh banget kayak- digituin. terus- Maksud gue takut. Ketemu di mana? Ketemu di Basement. Bukan basement di Mall PIM, setelah PIM apa? Dan sih. Gancit. Iya. Ya. Ketemu di Gancit, terus dia peluk-peluk minta maaf, terus gue bilang enggak, aku masih bete. Ini alah. Gue pengen tahu lu tuh marahnya diapain. Iya, Kalau cuma diapain kayak gitu doang nggak Lupa seru. gua. Lu apain gitu? Kalau gue kan ada gimmicknya Apa ya? gitu loh. Kalau misalnya Pokoknya lupa deh. Tapi habis itu dibilang, yaudah kamu mau makan apa? Aku beliin apapun. Gue kan gold digger banget ya. Duta split bill Indonesia. Kali ini gue gak mau split bill. Gue mau dibayarin. Terus gue makan, apa yang steak itu? yang mana? Pepper lunch. Apa sih? Bukan steak Indo, bukan Gandhi. 21 steak 21. Steak 21. Bukan steak 21, goblok. Ini Holy Holy cow. cow. Holy cow ya, Holy cow itu zaman-zaman belum ada Itu steaknya zaman-zaman sekarang. mewah masih banget, mahal. kan? Iya, Sama kayak Castify. Masih mahal. Iya, gue pesen Iya, Holy iya. cow dibeliin. Ini. Terus habis itu, udah damai. Terus enggak. Aku mau popcorn. Itu namanya lu lapar. Gua lapar. Goblok namanya lu mukbang. Terus dibeliin popcorn juga anjing. Abis itu ya udah gue maafin. Abis itu diapain di mobil? Hah? Ya disepong lah. SpongeBob nonton Tiger Spong lah. Tiger Spong. Oh, Iya. Marco takut. Sponge anjing. Anjir, Marco Sponge, takut banget. Ya Allah. Enggak lah, gue gak digituin. Oh gitu, itu anjir. dominan lo. Iya, Ini. laki banget. Gua Pernah lagi kayak- nggak? Sekali Demi lagi. popcorn Demi ya? popcorn dan holy Jadi cow. abis itu gue bilang kayak, kok lebay banget ya. Oh karena kan udah memaafkan, itu kan cuma gimmick. Iya. Gitu. Sebenernya gue pengen lihat apakah dia willing to do extra miles apa enggak. Iya dong. Kadang ada ego-ego yang bandel suka tiba-tiba nongol gitu. Dia bisa nggak ya kayak gini? Tapi ternyata cewek kayak, gue bikin dulu lagi gitu. Iya anjing. dong. Tapi effortnya tuh ada. Kalau misalnya cewek mau effort tuh effortnya Wah ada. gila Kalau kalau effortnya cewek gila banget. effort. Kalau cewek suka banget. Suka Itu banget. effortnya Sama cowok. gila banget. Effortnya gila banget. Gila banget, banget. parah. Cewek, mau cewek mau cowok kalau lagi suka banget effort. Parah, effortnya Asli. parah Tapi banget. kalau misalnya kita ini nggak suka, gitu. Iya. Iya kalau kita Kayak lu ngapain aja juga apa sih anjing? Iya bener. Jadi kalau misalnya Bubub dan Manis di sini lagi effort sama satu orang atau 2 orang atau 12 orang ini, terus mereka kelihatannya kayak 12 orang, apa namanya, kok gini banget responnya, itu bukan, it doesn't mean that you were wrong ya, tapi Dia nggak mungkin suka aja sama dia lu. nggak suka sama aja. Apa yang lo sama lakuin lo, itu iya. akan selalu pas dan benar untuk orang yang Orang yang tepat. betul. Iya. Betul. Marco apalagi kan suka nyari, gue kan udah gini-giniin dia, kenapa sih dia nggak mau? Ya dia nggak mau malu kocak. Iya ngerti, tapi kan namanya kalau cewek nih, biasanya kalau cewek ya. Ya udah tunjukin aja effortnya. Enggak, gue gak pernah kayak gitu anjir. Iya ada cewek-cewek kebanyakan. Iya. Ya lu Kebanyakan. ceweknya nggak jelas sih. Gua ada- Lu ceweknya benar, kalau itu gue setuju sama Iya, Putri. lu cewek lu nggak Lu jelas. ceweknya akhir-akhir ini nggak jelas. Nggak pernah ada cewek yang bilang ke cowoknya ya udah tunjukin aja effort kamu. Udah. Iya ya, gold digger. Tapi tadi malam gue ngeliat threads lu, Damar. Terus apa? Threads. Iya udah, ya udah. Buat siapa sih? Ya siapa lagi yang itulah Sar. Masa masih yang itu? Sar. Masih lagi. Aduh, Cok. Oh tayangku. Come back to me. It's Emang apa yang terjadi? almost Ada yang easy. terjadi? Nggak ada, kangen aja. Ya kan masih menyimpan, masih Namanya menyimpan hati rasa. masih kosong ya. Iya. Kadang-kadang suka nyamuk tuh dateng Iya. tuh. Bener. Nyamuk, pocong, kuntilanak, jambret. Iya. Tapi gua sama Sarah ada gak sih di hati lo itu? Siapa lu ya? Kayak pengen banget masuk. Eksklusif. Kata lu hati lu kosong banget. Emang gua sama Sarah gak ada tuh di. Di mana-mana orang kalau bilang kayak jomblo buat orang tertentu, Bos. Kalau kayak aku boleh masuk nggak? Maaf jelek. Pasti kan gitu. Pilih-pilih. Ada barcode di scan, kok gak bisa? Gambar lu jelek. Peduli lindunginya gak mau. Iya. Anjing. Gak ada Cewek sama cowok kan sekali gitu. Mar. Gak ada sama sekali gue Kagak dan ada, Sarah. babi. Ada lagi, cuma dia gengsi aja. Ada. Kan ada buat temen, ada buat kayak VVIP-nya. Nah, Jadi kita gak ada VVIP. kita di keluarga. Lu masih untung masuk. Ya? Masih untung masuk, gue seleksi masuk nih. Anjing. Masih maksa VVIP, gila. Ngaca, Bos. Ya Manis dan Bubub bisa di kolom komentar tulis ya yang mau masuk VVIP Marco. VVIP ya, Remy. Marco. Tulis nama, umur, Zodiak. alasan kenapa Sama mau pap. masuk VVIP. Hah? Ya pap selfie, bukan pap. Oh iya Bukan pap tete, goblok. Kita gak ada yang Gak ngomong ada yang bilang pap tete Mar.
Menurut gue pap. Pap tete gua. Sorry mager sumpah nggak Iya. mau. Terus nggak mau. terus. Dua Asam pertanyaan terakhir ya. Marco Marco jijik banget ih. Dua pertanyaan terakhir ya. Iya. Sebenarnya kalau lo choose to not to forgive itu who suffers more, lo atau orang yang lain? Choose not to forgive. Iya. Ya kita lah. Bego. Tapi kan Ada yang kadang-kadang orang bilang orang lain. iya, nih Beb, misalnya gini ya Beb. Ibarat kata kalau kita kagak maafin orang nih, kita kayak ngegelantungan di gunung gitu. Ngapain tuh gelantungan di gunung? Karena kita nggak mau nge-let go, kita takut jatuh gitu Kita kan. kayak pegangan Kayak gitu. pegangan gitu loh. Oh. Ya udah kalau misalnya mau Makin sakit. memaafkan, just let go. Mau mati mau kagak, enggak kok. Ibaratnya ya. Ini Pasir Ibarat, yang lu- ibarat ini dia ibarat Pasir apa? yang lu genggam. Betul. Semakin lama lu genggam kenceng, semakin hilang. Terus apa Terus apa? hubungannya? Apa itu? Hubungannya apa? Ini ngomongin yang mana? Gue cuma pengen ibarat doang. Oh, ibarat. Tapi ya, Itu bagus tapi topiknya beda. beda ya? Iya, Bang. Beda. Ibaratnya ya. Iya, ibarat. Apa? Tarik-tarikan Tambang. Semakin lu tarik semakin sakit kan saat. Put. Iya. Ya kan? Ah. Lepas. Tapi kalau lepas kalah ya. Iya. Jadi gimana nih Bang? Ibarat lagi. Ibarat lagi ya. Lu membangunkan singa yang tertidur. Baru kasih nggak anjing. Lu membangunkan anjing yang apa Put yang larinya kencang. Daswan. Apa dah gitu deh. Pokoknya ini kalau misalnya Heeh. memaafkan orang itu bukan berhubungan dengan menang atau kalah sih. Betul. Karena semakin kamu menyimpan akar pahit, kamu yang kalah karena makin makan dari dalam nih keluar. Orang yang banyak banget yang gak dimaafin itu kelihatan, kita bisa ngejudge. Even dari mata kita berdua yang tolol ini ya. Iya. Kelihatan dari cara dia ngomong gitu, misalnya bitter banget. Ngomongin orang, ya kita juga sering ngomongin orang sih. Tapi Eksesif lah ngomongin orang. iya, ngomongin orang tuh kayak Selalu diomongin gitu. Lah kita ya juga lu tapi juga Mar. anjir. Kita juga Mar. Enggak, dia seminggu. Kita kan 6 hari, kita 6 hari. Dia seminggu. Dia Kita juga seminggu enggak, monyet. kita 6 aja 6 please. Kita enggak ketemu seminggu anjing. Tapi kan kita chat-chatan seminggu. Iya. 5 hari deh, kita 5 hari. 5 hari. Dia seminggu. Nah, itu kan too much. Karena 2 harinya Sabtu kita pergi, Minggu hari Sabah. Iya, Oh, iya, Seninnya bener. baru ganti topi. Oh, Lima iya, ganti hari. orang, Iya. ganti orang. Oke, kelihatan deh kalau misalnya ada akar pahit itu pasti kelihatan dari the way you Gesturnya. Iya. the way you move, the way you speak, the way I you got the move like Jagger. Itu contoh-contoh orang yang emang nggak tahu diri ya. Iya, Heeh. Iya. dia Lu. Jagger. kayak gitu. Terus apa tadi pertanyaan lupa gue? Itu Jagger bom. pertanyaannya siapa Oh, yang lebih sakit dulu, nyakitin, siapa yang lebih sakit. nyakitin Kita. diri kita. Jadi ya udah maafin aja Beb. Iya. Kalau misalnya kamu pengen dia minta maaf, kalau dia meninggal duluan sebelum minta maaf gimana? Terus masa kamu pegang kesalahan itu terus menerus sampai Iya. akhir? Masa dia lagi minta maaf dulu. Mari, gua mari. Iya. Kayak kan nggak tahu siapa. Iya benar. Iya. Maaf dulu. Dilanjutin padahal kita Iya, benar kita udah diem ya anjing. Masih dilanjutin monyet. Iya. Jadi kayak gitu ya. Udah. Iya. Memang nggak segampang gue ngomong udah maafin aja. Semoga kita Ada doanya, prosesnya. iya doanya semoga nanti di suatu saat lu bisa ngetawain luka lo itu ya. Semoga ya Tuhan melindungi kamu. Semoga Tuhan melindungi kamu. Kata-kata terakhir dong buat Bubub dan Manis yang masih struggle buat memaafkan. Gini ya, memaafkan itu Ibaratnya. enggak ada ibaratnya. Memaafkan itu bukan berarti kamu tuh lemah dan kalah. Betul. Ya. Tapi itu adalah kemenangan yang tertunda. Maksud? Hmm? Gimana Mar? Enggak kepikiran sampai situ lagi. Maksudnya kayak anjay kalian titik. Jangan dibilang maksud dong. Kan gue juga Sar nggak beresin ah. Jangan dibilang Beresin maksud ah. dong. Anjing. Jangan dibilang maksud. Tokennya habis anjing. Beresin. Maksudnya si Eta itu memaafkan itu bukan berarti kalah karena nggak ada kompetisi. Ya. Nggak ada lomba-lomba di siapa yang menang siapa yang kalah. Kalau lu ngerasa minta maaf itu membiarkan dia menang, emang dia ngerasa menang, ya udahlah. Ya udah.
Itu kan dunia kecil dia doang yang nggak sama. Kamu tahu nggak kalau misalnya ada orang yang berbuat salah sama kita terus kita kayak biasa aja, apa nggak dongkol dia? Iya. Padahal kan gue udah buat salah. Iya. Kok dia kayak fine aja, Iya. happy, Dongkol tahu. anjing. Rasanya sama kayak kita tuh ngupload Story tapi nggak quotes disin-sin. galau tapi nggak disin-sin. Iya, Karena betul. kita tuh orang itu nggak dianggap. Marco kan udah di mute. Sumpah, Nggak tahu dia ngasin. Iya kan udah di gue juga kayaknya di Semua udah lama mute banget soalnya mungkin. kan di sini. Enggak kali, lagi nggak buka Instagram kali. Atau memang lu nggak sepenting itu aja lagi di hidupnya dia. Jujur kayaknya. Atau iya. algoritma. Kita selain Algoritma. Algoritmanya. Makanya sering-sering upload dong. Lu Iya. kan konten kreator. Males ah. Ya algoritma lu paling belakang. Iya. Iya nih gue. Iya. Jangan Jadi- kayak oknum tertentu. Gitu ya. Apa tadi? Ya jadi lupa. Gue gua. maafin semuanya. Gimana cara buat Manis sama Upi yang belum bisa memaafkan atau lagi proses memaafkan? There is no competition. Gak ada yang menang atau kalah. The more you want to make them apologize to you, the more they feel like they're winning something over you. Karena lu dongkol, Betul. dongkol marah. Dan memaafkan itu butuh waktu ya. Iya. Betul. Lu jangan kayak, mana gue udah maafin Sal, seminggu tetep aja ini. Udah lupa kan udah nggak tahu kan. Mukanya muka orang Ciputat banget tadi. Lu pernah tinggal di Ciputat kan dulu? Pernah anjing Nah bilang gitu mukanya gitu. Jadi ya itulah. Maafin. Bukan kita nyuruh lu maafin sekarang. Iya. Kalau lu sekarang masih dongkol ya udah nggak apa-apa. Tapi next time udahlah ngantuk. Masih banyak hal yang harus lu maafin. perhatikan kok. If you choose to forgive, choose forgiveness for your inner peace. And choose Ya. silently. Apa? Silent night. Just silently. Iya. Choose oke. wow. Ini baru nengok ini baru kanan. nengok kanan. Jangan ngomong kayak tiba-tiba kayak, gue udah maafin loh. Enggak. Ngapain diomongin? Tapi 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 udah dalam hati aja. Nengok iya kanan. nengok kanan lu deh. Iya. Thank you Manis Thank you dan Manis Bubuk. Bubuk. Bye-bye. Don't forget to forgive yourself Iya, as well ya. betul. And Karena don't itu yang paling forget, penting. like, comment, Dan subscribe. Follow Sarah Marco Anka. Thank you juga kepada Rusty Project. Rusty Project. Udah yuk ah. Bye-bye, udah panas Selamat kamera. hari Sabtu. Forgive yourself. Bye. Ah. Hari ini makan apa ya? Nggak tahu. Itu ada misop. Misop. Wih, menarik ya. Dia kan ada ini. Udah selesai. Yeah. Nyampe sini juga nih. Kucing.